صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا Muhammad Ar-Raufur Rahim. Amma ba'du. Mari kita berdoa ya. Karena memang spesialis yang saya sampaikan selalu bicara tauhid, perbaikan iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka kamalan ma'rifatika wa haqiqatal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka kamalan ma'rifatika wa haqiqatal yakin. Allahumma inni as'aluka kamalan ma'rifatika wa haqiqatal yakin. Walhamdulillah. Ini doa daripada Sayyid Imam Abi Hasan Asy-Syadzili ya. Seorang waliun min awliyaillah. Jadi Allahumma inni as'aluka kamalan ma'rifatika wa haqiqatal yakin. Wahai Tuhanku yang Maha Mulia Maha Tinggi, Allahumma inni as'aluka, saya bermohon kepadamu kamalan ma'rifatika, kesempurnaan mengenal Allah, kamalan ma'rifatika wa haqiqatal yakin, dan aku bermohon diberikan hakikat keyakinan. Kamalan ma'rifatika wa haqiqatal yakin. Masya Allah ya. Karena karena ilmu yang pertama-tama kali dipelajari, yang diajarkan oleh Allah kepada para anbiya, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan pertama-tama kali dia mengenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Di alam ruh juga begitu. Yang pertama-tama ditanya itu soal tauhid, pengakuan. Ikrar, alasta bi rabbikum? Qalu bala. Dalam ruh kita sudah MOU sama Allah. Apakah engkau akui aku Tuhanmu? Qalu bala. Maka di alam ruh itu kita sudah ngaku bahwa engkau adalah Tuhan. Masuk kubur, yang ditanya juga urusan iman. Urusan iman. Apa tuh? Man rabbuka? Masya Allah. Yang dikubur yang pertama ditanya apa? Man rabbuka. Makanya saudara-saudara, orang-orang yang paham tentang Allah, paham bahwa hidup ini sangat singkat, paham bahwa dia tujuan dijadikan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam tafsir Marogi, liya'budun itu maknanya liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal Allah, mengenal Allah. Maka orang-orang yang hidup di dunia ini dia paham dengan tujuan hidupnya. Yang pertama dia hanya mewaspadai imannya. Dia akan selalu memikirkan bagaimana imannya, karena iman ini yazid wa yanqus. Iman bisa naik, bisa turun. Iman bisa keluar, bisa masuk, bahkan iman bisa hilang. Masya Allah ya? Iman bisa masuk, bisa keluar. Iman bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Tambahnya iman itu dengan taat, wa yanqus bil ma'siyah. Nah, ini prolog agar kita yakin di alam roh kita sudah bicara iman. Lahir ke dunia juga iman. Apa diajarin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman bukan? Iman. Iman.
berakal sedikit, fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk kubur, man rabbuka, siapa Tuhan? Bukan hafalan Bang Edi. Kalau perkara hafalan anak PAUD semua hafal. Tapi di kubur itu saudara nggak bisa hafalan. Yang bisa jawab ini karena amalan, karena kelakuan. Bang Edi, kita semua nih setelah kita meninggalkan alam dunia nih, kita semua kekal. Abadan abadan abidin, abadan abada, kekal. Ada yang kekal di surga, ada yang kekal di neraka. Ada yang kekal di surga, ada yang kekal di neraka. Dalam satu targhib dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu penghuni di antara surga dan neraka itu yang paling banyak adalah penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka. Ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di surga. Ditamsilkan oleh Rasulullah ibaratkan sapi. Daripada tafsir suratul Baqarah, sapi itu, ya. Saya lupa ayat apa itu, tapi intinya begini. Ibaratkan sapi itu, sapi hitam, bukan sapi belang ya, sapi hitam. Ada sapi hitam. Kalau kita deketin sapi hitam itu kan ada bulu-bulu yang putih ya. Ada nggak bulu-bulu yang putih? Bulu-bulu yang putih. Rasulullah menafsirkan begitulah penghuni surga. Yang putih itu penghuni surga. Banyaknya lebih baik dihuni oleh penghuni neraka. Kenapa? Karena iman, saudara. Karena iman. Maka orang-orang beriman kalau dia paham bahwa iman itu naik turun, iman keluar masuk, bahkan iman bisa keluar dari tubuh kita, saudara. Maaf nih, Bang. Maaf, Bang. Dia hanya mikirkan bagaimana imannya. Kita hari ini hilang sendal, resah, Bang. Resah. 3 Jumat yang lalu anak saya bawa sendal yang sedekah Eki Pitung, acara Jumat. Nah, dia bawa sholat Jumat, hilang. Marah-marah dia sama orang. Kenapa marah-marah saya? Hilang sendal, marah-marah. Tadi subuh Pak Arhan terlambat. Kok nggak kesel? Hilang benda bisa diganti, tapi hilang terlambat sholat subuh nggak bakalan datang. Subuhnya nggak sama subuh yang tadi dengan subuh yang kemarin, betul? Masya Allah. Iya Bapak, maaf Bapak. Kita hilang benda, Bang. Pusing, Bang. Betul nggak? Hilang duit 10 juta. Aduh. Ingat aja kita. Pagi ingat, sore ingat, kesel aja bawaannya. Tapi hilang iman. Orang nggak resah. Ya. Tandanya orang hilang iman, tandanya orang hilang iman, tandanya orang lemah iman, ya, malas mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara besar, urusan iman itu perkara besar, perkara besar. Karena pentingnya urusan perkara-perkara iman ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala utus para nabi untuk perbaiki iman, masya Allah, untuk perbaiki iman. Karena bila sempurna, iman sempurna semua saudara. Ya? Tapi kalau iman gak sempurna, gak ada yang sempurna hidup iman. Ya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab di dunia ini, saudara. Jadikan sebab-sebab di dunia ini untuk ujian bagi manusia. Dengan adanya sebab, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat siapa yang imannya benar. Tapi kita sekarang terprovokasi, terpesona dengan asbab, terpesona dengan usaha, terpesona dengan apa kalau istilahnya? Ada kalau istilahnya usaha, terpesona dengan kerja keras. Padahal asbab itu ujian bagi manusia, ujian bagi Allah Subhanahu ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi.
Allah ciptakan angin, matahari, bulan, bintang, saudara. Yang diciptakan Allah nih, maaf, under control, nggak dilepas begitu aja. Terang. Allah sudah menciptakan sesuatu, dikontrol oleh Allah. Tidak akan jatuh selembar daun, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jam berapa, hari apa, jatuhnya di mana daun. Berapa juta manusia yang akan diciptakan oleh Allah, berapa manusia yang akan dimatikan oleh Allah. Itu semua under kontrol, planning Allah, semua rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak orang yang imannya benar. Kenapa saya katakan tadi? Ulangin ya. Ini banyak sekali setan. Kalau kita bicara tauhid, setan kelihatan. Ya, kalau Anda pernah belajar Kifayatul Awam, terasa setan itu mengelilingi kita supaya gagal kita bicara tauhid. Ya. Tapi jangan bicara ngelihat setan. Kalau orang bicara, gua udah baru ngelihat jin, gua baru ngelihat setan. Kata Imam Syafi'i, kalau orang aku ngelihat setan, jangan jadikan dia imam, bohong. Karena mata kita tidak ditakdirkan buat lihat dia, melainkan dia berubah jadi manusia, jadi kucing. Benar tuh. Ya. Tuh, gua ke WC belakang, gua lihat pocong penipu. Yang ada di film. Film namanya kan tidak ada artis itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab ini ujian bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan benda-benda yang ada di dunia ini bersifat-sifat. Contoh, lapar. Lapar. Yang bisa menghilangkan lapar? Makanan. Di sini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana i'tikad kita? Selama ada i'tikad di hati kita bahwa makanan menghilangkan lapar, rusak iman manusia, fasad. Paham ya? Saya ulangi. Ini kita ngurusin tauhid. Kalau gue bicara tauhid aja dah, biar kalau pikir sama yang lain dah banyak, ya. Tapi tauhid ini nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan asbab ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan benda-benda, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua bersifat-sifat. Allah ciptakan lapar. Menghilangkan lapar apa? Makan. Yang nggak boleh, walaupun secara sebab dengan makan itu menghilangkan lapar, tapi bukan makanan itu yang menghilangkan lapar kita, tapi Allah. Inilah iman tuh yang harus kita gali setiap hari. Haus. Menghilangkan haus apa? Minum. Allah jadikan minum itu sebagai sebab. Selama di hati kita ada i'tikad bahwa minuman itu menghilangkan haus, fasad, rusak Tuhan. Karena yang menghilangkan haus adalah Allah. Buktinya Pak Ashabul Kahfi 300 tahun, 300 berapa? 309 tahun nggak makan nggak minum, bisa hidup. Jadi asbab inilah Allah jadikan ujian buat kita. Allah kalau mau ngasih makan hambanya nih, Allah tidak ta'aluk kepada kerja, kepada usaha, atau kepada kerja keras. Karena dia idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun. Hujan turun. Orang beriman yakin bahwa turun hujan itu karena Allah. Kadang-kadang kita yang jahil nih, mau musim hujan nih, selama i'tikad kita hujan turun karena musim, fasad.
fasad iman kita, rusak iman kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan hujan, mampu menurunkan makanan, mampu mendatangkan air tanpa musim, betul? Tanpa musim. Iman lagi, itu iman. Ya? Jadi kita mengitikadkan makanan manis, dia bersifat manis. Bukan gula yang bikin manis, tapi Allah yang bikin manis. Bukan garam yang bikin asin, tapi Allah yang bikin asin. Itulah yang dikatakan iman. Jadi asbab-asbab nih, sebab-sebab nih Allah ciptakan buat ujian bagi kita semua, saudara. Paham? Paham? Api sifatnya apa? Hah? Membakar. Itu asbab. Tapi bukan api yang membakar. Allah yang membakar. Buktinya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu dan api nyala 40 hari 40 malam dalam keadaan terikat, tali kebakar, talinya kebakar, kayu kebakar, pohon-pohon kebakar, burung-burung terbang tuh saking panasnya kebakar, bahkan tentara-tentara Namrud pun ikut terbakar karena panasnya itu api, sudah. Tapi itu kan sifat dia, sifatnya membakar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, api tidak membakar, saudara. Apa? Ya naru kuni bardan. Hai api, sejuk, dingin. Untung ada ala Ibrahim. Kalau hanya bilang sejuk saja, niscaya api itu akan dingin sampai hari kiamat, saudara. Api itu akan dingin sampai hari kiamat. Tapi karena hanya buat Ibrahim, buat tok Ibrahim, yang lain kebakar, kadang-kadang kebakar, rumput kebakar, pohon kebakar, tapi Nabi Ibrahim nggak kebakar. Kenapa? Karena yang membakar itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyempurnakan iman kita, ini mulai malam ini kita pikirin, asbab itu ujian. Sebab itu ujian. Ya, sebab ujian. Allah mampu melakukan sesuatu tanpa sebab. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mengajarkan iman kepada hambanya, kepada kaumnya. Ya. Ketika sedang belajar iman ya, itu Nabi Musa menjadi mentor umatnya selama 40 tahun. Jadi mentor, pembimbing. Hingga sampailah pada saat itu, pada tahun yang ketiga terjadi, tempat mereka belajar nih terjadi kering kerontang, padang pasir, bukit aja nggak ada, bukit tempat berteduh nggak ada makanan. Secara logika ini Musa beserta murid-muridnya nih mati. Ada perempuan, ada laki, ada anak-anak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan makan tanpa asbab, datang makanan dari surga. Dan dalam kitab Targhib tahu nggak? Itu 40 tahun umat Nabi Musa pakai baju nggak pernah ganti dan nggak pernah rusak. Selama 40 tahun, gua baru bentar ini kena rokok bolong. Tapi umat Nabi Musa selama 40 tahun, Masya Allah, itu baju nggak pernah ganti dan tidak pernah rusak. Dan bayi-bayi yang lahir pada saat itu, selama dalam pengajaran iman yang diperintahkan Allah kepada umat Nabi Musa, setiap bayi lahir sudah pakai baju dah. Hebat nggak Allah? Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat. Bayi lahir udah pakai baju, bayi lahir udah pakai baju. Ya. Jadi bang, ujian kita ini hanya asbab. Ujian kita ini asbab.
Kerja, dengan kerja kita dapat makan. Enggak. Secara asbab benar, tapi secara etikat Allah Subhanahu wa taala kasih kita rezeki. Polihin buka apa? Buka rumah makan. Pada hakikatnya bukan dia, tapi Allah yang kasih dia rezeki. Kalau Allah nggak tundukkan hati orang buat makan di situ, gimana? Bisa datang nggak? Masya Allah. Jadi asbab-asbab ini semua adalah ujian-ujian kita, saudara-saudara, untuk menyamarkan Allah. Maka Allah jadikan asbab ini, itulah tujuan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu untuk memisahkan, di mana kita mampu memisahkan antara asbab dan keyakinan kita pada Allah. Allah ciptakan penyakit. Allah ciptakan penyakit. Dikasih, ciptakan obat. Dengan obat sembuh. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Inilah etikat, inilah iman. Inilah iman tuh. Jadi iman itu menyingkirkan asbab, menyingkirkan usaha, menyingkirkan kerja keras, kita sandarkan kepada Allah. Itu iman tuh. Ya. Jadi iman itu memisahkan keyakinan kita antara asbab dengan ujian. Jadi asbab-asbabnya hanya ujian semua, saudara. Nah, berapa banyak kita hari ini beriman kepada asbab? Betul nggak? Apalagi kalau ada bapak-bapak tuh lagunya, kalau gua nggak kerja lu makan apa? Rusak iman. Rusak mana? Kalau nggak kerja lu makan apa? Ini saya ulangi cerita nih, ya. Karena di satu tempat beredar, wah Ustaz mah ngajinya itu aja. Lah karena gue buka tauhid, itu aja gue buka. Orang Rasulullah aja dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab sehari itu 70 kali. Ya Ami, kul la ilaha illallah, la ilaha illallah 70 kali. Lah lu baru seminggu sekali aja syukur ulang lagi, Ustaz ngaji itu aja. Itu aja. Padahal kalau ngaji tauhid itu berulang-ulang, betul nggak? Ngaji tauhid itu berulang-ulang biar masuk hati itu. Ya. Nah, pada jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Syafi'i ini sama juga bandelnya dulu kayak jemaah PTDI, suka protes. Imam Syafi'i ini. Ya. Dia bangunin ya? Iya, suka protes. Sama juga Imam Syafi'i juga dulu begitu. Ya, apa sih? Dia lagi berguru sama Imam Malik. Apa sih dikit-dikit Allah. Kalau kita nggak usaha bagaimana mau makan? Itu Imam Syafi'i itu. Apalagi Imam PTDI. Imam Syafi'i aja protes. Makanya kalau kita protes jamaah, sabar. Sabar karena Imam Malik juga pernah diprotes sama Imam Syafi'i. Allah mulu. Jadi etikat Imam Syafi'i pada saat itu memang hebat ilmu fikihnya, hafal Quran, hafal kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik. Tapi hatinya itu masih iman pada asbab. Gimana sih Imam? Allah dikit-dikit Allah katanya. Kalau nggak usaha bagaimana? Suatu saat belanjanya habis di pesantren, Bang. Nah, dulu anak pesantren itu kalau dia usahanya mau beli buku, makanan habis, belum dapat kiriman dari orang tuanya diizinkan, sama kayak pesantren dulu saya gitu juga, diizinkan sama guru. Man bedanya dulu waktu saya di pesantren saya nyawah. Menderes apa namanya menderes ini? STM tarik mundur itu getah ngederes ngalamin lu Bang, sampai luka lu ya nyawa nyangkul, gua ngerti, gua nanam padi usahanya begitu. Nah Imam Syafi'i juga bilang begitu, Tuan belanja habis mau beli buku, izinkan saya keluar pesantren, saya mau usaha. Ini masih bertentang dalam hatinya, masih gendok aja. Dikit-dikit Allah katanya. Minta izin sama Imam Malik. Kata Imam Malik udah keluar dah. Ya saya izinin. Ya udah, Imam Syafi'i ngeburuh kepada orang yang punya kebun anggur.
Kerja nih Imam Syafi'i, udah kerja capek semua, dia pulang nih, bawa nih udah dapat duit, dapat juga oleh-oleh anggur, dikasih sama gurunya. Mam, ayah guru, ya Syekh, apa nih? Ini ayah guru, apa? Anggur. Kalau saya nggak usaha bagaimana dapat anggur? Yang nyindir gurunya, kurang ajar. Imam Syafi'i aja begitu.